menikah tuh sebenarnya kayak apa sih. Yang saya tahu kan, yang saya pelajari kalau menikah itu ya laki-laki dan perempuan menjadi satu lalu membentuk suatu keluarga. Dalam perjalanan saya sampai akhirnya menikah itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai akhirnya saya menemukan the one. Sosok laki-laki yang punya value, punya visi, punya misi ke depannya. Ketika kami menuju ke ambang pernikahan itu saya udah yakin 100%. Selama kita hidup berumah tangga, saya tidak merasa ada suatu hal yang menjadi ganjalan dalam pernikahan kami ya. Tibalah tahun 2012, ujian pertama dalam kehidupan pernikahan kita ya. Selama 6 bulan itu dia menggelapkan uang. Menggelapkan uang dari kantor. Itu buat saya pukulan yang luar biasa karena saya merasa dikhianati. Saya merasa bahwa apa yang selama ini dia kasih sama saya sebagai seorang istri dan anak saya itu uang haram. Itu uang jahat, artinya dia pelan-pelan membunuh saya dan anak saya. Pertanyaan selanjutnya apa? How much? Berapa? Dan dia bilang 600 juta. Itu beban itu begitu berat gitu. Belum lagi saya tetap harus mempertunjukkan kepada orang bahwa everything's happy. I have to make them laugh, saya harus membuat mereka ketawa. Mereka tidak tahu betapa hancurnya hati saya harus datang ke studio di mana itu semua rekan-rekan kerja suami saya. Can you imagine gitu, saya sebagai seorang istri harus menghadapi hal tersebut gitu. Saya terjebak di dalam pernikahan di mana saya tidak melakukan, tapi saya yang menanggung akibatnya gitu. Ketika saya mau meninggalkan suami saya, lalu saya berpikir mamah saya itu standby atau stay, berdiri buat papa saya. Ayah saya kehilangan pekerjaan, sempat terkait kasus, dikaitkan karena dia direktur bank. Ya mobil harus dijual, debt collector datang dan saya lihat di situ mama saya itu tidak pernah sedikit pun dia berhenti untuk berdoa. Saya ingat sekali itu. Lalu saya ingat saya pernah diajarkan bahwa if somebody hurt your feeling, kamu maafkan. Walaupun dalam hati kamu belum bisa, tapi kamu maafkan sehingga telinga kamu itu mendengar. Dan grace-nya Tuhan, kasih karunia-Nya akan turun. Secara daging saya nggak bisa melakukan hal tersebut gitu. Tapi one thing yang saya tahu value sebagai seorang istri adalah saya harus berdiri buat suami saya no matter what. Jadi di depan keluarga saya, di depan keluarganya dia, walaupun saya benci dengan dia setengah mati, saya tidak pernah menjatuhkan dia. Jadi saya lihat bagaimana mama saya waktu itu berdoa tiap hari, tiap malam. Bagaimana dia ke anak-anaknya tuh dia, ayo yuk we pray for your dad. Dan itu yang mau saya lakukan. Mika, anak saya, dia harus melihat bahwa papa mamanya ini stick together. Saya sebagai seorang istri, saya tidak meninggalkan suami saya dalam keadaan seperti itu. Ketika dia membuat kesalahan, kesalahan itu juga milik saya. Saya harus evaluasi apa yang salah dari diri saya. Kenapa dia bisa jatuh seperti itu. Janji pernikahan kami itu tidak main-main ketika dibilang bahwa di dalam sakit dan sehat, susah dan senang. Jadi ya, that's marriage, itulah kehidupan pernikahan. Saya Marcella Lumawa, ini aku dan sebuah cerita.